Pada tanggal 15 Januari tahun 2021, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara melakukan konferensi pers tentang capaian kinerja 2020, rencana kerja 2021, dan isu strategis subsektor minerba. Konferensi pers tersebut dipimpin oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Bapak Ridwan Jamaluddin, dan berikut petikan penjelasan beliau. Kami akan menyampaikan 3 hal utama. Yang pertama adalah kinerja tahun 2020. Yang kedua adalah rencana kerja prioritas 2021, serta isu strategis yang sedang kami hadapi saat ini. Selama perjalanan pengelolaan minerba secara nasional, landasan hukum paling penting yang kita capai, kinerja yang paling baik adalah bahwa kita sekarang memiliki Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang diberlakukan sejak Juni tahun 2020. Undang-undang ini sebuah kemajuan, sangat penting dalam meningkatkan pengelolaan mineral dan batu bara. Ada 3 aspek penting. 1. Sangat mementingkan kepentingan nasional. 2. Berwawasan lingkungan. 3. Memudahkan orang berinvestasi, kepastian hukum. Saya kira ini adalah aspek penting yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini. Setelah undang-undang selesai, tugas pemerintah adalah membuat regulasi turunannya. Ada 3 rancangan peraturan pemerintah yang sudah berproses. Yang pertama adalah RPP tentang pengusahaan minerba, sudah sangat maju, insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama bisa disahkan. Yang kedua, RPP tentang wilayah. Yang ketiga RPP tentang pembinaan dan pengawasan, reklamasi dan pasca tambang. 1 rancangan perpres, sedang kita godok juga. Rancangan perpres ini juga sangat penting, berisi tentang rancangan pendelegasian kewenangan dari pusat ke provinsi. Dalam waktu tidak terlalu lama, ini harus kita selesaikan. Dalam hal investasi, minerba pada tahun 2020, turun dari target yang sudah ditetapkan semula. Secara umum penurunan ini disebabkan oleh pandemi COVID-19. Semula kami merencanakan 7,7 miliar dolar, realisasinya hanya 4,015 miliar dolar. Sekali lagi, secara umum kesulitan operasional, mobilisasi personil, peralatan dan kegiatan-kegiatan terkait dalam rangka investasi ini. Namun pada tahun 2021, kami merencanakan menargetkan investasi mendekati 6 miliar dolar. Ini semua adalah tugas besar, tugas berat yang harus kita usung bersama, dalam rangka pemulihan ekonomi, serta juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang sudah ada. Saya perlu sampaikan juga, bahwa Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, pada tahun 2020 menghasilkan pendapatan negara bukan pajak, PNBP, sebesar 34,6 triliun rupiah. Capaian ini 110% dari rencana semula, yaitu 31,41 triliun rupiah. Pada tahun 2021, kami menargetkan peningkatan menjadi 39,1 triliun rupiah. Ini produksi dan pemanfaatan mineral. Ini untuk acuan saja bagi media dan publik untuk melihat data-data ini. Silahkan angka-angka ini digunakan sebagai referensi. Terkait dengan batu bara, isu penting di negara kita. Kita masih punya cukup banyak batu bara. Untuk itu kita manfaatkan sebaik-baiknya, baik dari sisi untuk kegiatan perekonomian, dan juga kita tetap memperhatikan dampak lingkungan dari batu bara ini, sehingga ada program-program terkait lainnya, nanti kami jelaskan. Pada tahun 2020, realisasi produksi batu bara, pemanfaatan batu bara domestik 132 juta ton, 85% dari target 155 juta ton. Pemanfaatan ini 85%, akibat konsumsi oleh PLN juga menurun selama masa pandemi ini. Secara keseluruhan pemanfaatan batu bara domestik terus meningkat, untuk berbagai kebutuhan produksi, dan sekali lagi, yang paling dominan untuk pembangkitan listrik. Di samping kegiatan-kegiatan bisnis, ekonomi industri mineral dan batu bara juga berkontribusi penting dalam pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. Realisasi tahun 2020 sebesar 1,5 triliun rupiah. Ada 8 aspek penting yang dilakukan dalam rangka pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, mencakup pendidikan, kesehatan, pendapatan real, kemandirian ekonomi, sosial budaya, pengelolaan lingkungan masyarakat, pembentukan kelembagaan komunitas, serta pembangunan infrastruktur untuk menunjang kegiatan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat ini. Pembangunan smelter yang kita targetkan hingga tahun 2024 akan terbangun sebanyak 53 smelter.
Hingga tahun 2020 sudah terbangun 19 smelter, dan pada tahun 2021 akan bertambah menjadi 23 smelter, terus meningkat, 28 smelter pada tahun 2022, dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 dan 2024. Nilai investasi dari tahun ke tahun, misalnya pada tahun 2021 akan tercapai investasi 2,2 miliar dolar, kemudian meningkat menjadi 4,9 miliar dolar pada tahun 2022. Smelter-smelter ini sekali lagi dibangun sebagai tindak lanjut dari kewajiban undang-undang, bahwa kalau dulu sering dikatakan kita menjual tanah air, sudah tidak boleh lagi, sehingga semua mineral yang ada harus diolah, dimurnikan di dalam negeri. Ini adalah amanah undang-undang, dan pemerintah berusaha keras untuk itu. Perkembangan ini memang bergeser sedikit dari rencana semula. Sekali lagi, akibat pandemi COVID-19 ini, badan usaha menyesuaikan rencana kerja mereka dalam pelaksanaan pembangunan smelter ini, namun dengan target akhir yang masih sama yaitu pada akhir 2023, semuanya harus terbangun dan beroperasi. Ini juga aspek penting saudara sekalian, di mana lahan bekas tambang, sekali lagi Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, berdasarkan undang-undang yang baru, memberikan perhatian sangat besar dalam hal pengelolaan lahan pasca tambang ini, di mana pada tahun 2020 sudah 100% program terrealisasi. Dari 7.000 hektar yang direncanakan, sudah 7.000 hektar pula sudah dikelola lahan pasca tambang tersebut. Ini ada beberapa rencana kerja prioritas tahun 2021. Tadi sudah saya sampaikan, 23 smelter harus terbangun. Kemudian kami juga berusaha keras untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak, sebesar 39,1 triliun pada tahun 2021 ini. Lahan pasca tambang dan reklamasi, pengawasannya berbasis teknologi, seluas 7.000 hektar lebih. Kemudian juga, kami merencanakan untuk membuat 4 rancangan kebijakan, berupa percepatan peningkatan nilai tambah batu bara dan rencana produksi dan pemanfaatan mineral dan batu bara untuk kebutuhan domestik. Berikutnya adalah topik-topik hangat yang kami kelola saat ini termasuk juga pertanyaan-pertanyaan publik, perhatian-perhatian publik yang kami kemas, kami sediakan informasinya. Mengenai pembangunan smelter PT Freeport Indonesia, saya kira ini perhatian publik yang cukup luas. Dapat saya sampaikan bahwa pada tahun 2020 target pembangunan 10,5%, namun realisasinya 5,86% dengan biaya yang sudah disediakan oleh PT Freeport Indonesia sebesar 160 juta dolar. Sudah cukup banyak yang dilakukan, kami sudah mengamati kegiatannya di lapangan, penyiapan lahan, uji-uji geoteknik sudah dilakukan, AMDAL dan lain-lain juga sudah. Jadi secara umum, walaupun di bawah target, namun kita melihat kesungguhan PT Freeport Indonesia dalam melaksanakan program ini. Selain smelter untuk katoda tembaga, PT Freeport juga membangun smelter untuk precious metal refinery. Target capaian, dari 14,29% terrealisasi 9,79% dengan anggaran yang sudah terserap sebanyak hampir 20 juta dolar. Sekali lagi, ini adalah upaya sungguh-sungguh PT Freeport yang terus kita cermati. Kita dorong agar upaya yang sudah dimulai ini dapat juga nanti berakhir dengan baik sesuai rencana semula. Untuk batu bara, selain pemanfaatan langsung, pemerintah juga berdasarkan undang-undang yang ada, memerintahkan badan usaha untuk melakukan hilirisasi batu bara. Ada coal gasification, underground coal gasification, coal upgrading, coal briquetting, coke making, coal liquefaction, coal slurry. Semua ini dalam rangka meningkatkan pemanfaatan batu bara sekaligus juga menggunakan batu bara dengan cara yang lebih bersih. Proyek-proyek ini sebagian sudah berproses, antara lain yang sudah berjalan cukup maju, yaitu pengembangan batu bara melalui program Coal to DME, dimethyl ether, dilakukan oleh Badan Usaha PT Bukit Asam, dan beberapa badan usaha swasta. Ini semua, yang paling penting untuk kita sadari, adalah dalam upaya untuk mengurangi impor LPG sebesar 1 juta ton LPG per tahun senilai 9,2 triliun rupiah per tahun, kalau kita berhasil menjalankan program ini. Paling dekat target COD PT Bukit Asam pada tahun 2024. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, kewenangan pengelolaan mineral dan batu bara berada di pemerintah pusat. Ini semua, sekali lagi dengan tujuan agar tata kelola lebih baik. Hal-hal yang terkait dengan kegiatan industri juga semakin baik, namun ada langkah-langkah yang tadi sudah saya jelaskan, untuk mendelegasikan kembali beberapa kegiatan kepada pemerintah provinsi, antara lain izin pertambangan rakyat, dan izin penambangan batuan.
Saya kira tujuan atau mandat dari undang-undang ini akan kami laksanakan sebaik-baiknya dengan cara ini. Saat ini memang sedang terjadi proses transisi. Ada beberapa langkah transformasi yang sudah kita laksanakan dan akan terus kami perbaiki. Komunikasi dengan daerah berjalan dengan baik. Jikapun ada hal-hal yang masih memerlukan proses, kami menganggap sebagai proses birokrasi yang memang patut dilakukan. Namun kami berkeyakinan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal pelaksanaan undang-undang ini sangat baik. Dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan negara, kami juga sedang memproses untuk menyesuaikan tarif royalti emas dan batu bara. Untuk batu bara, akan disesuaikan tarif royaltinya, sehubungan dengan perubahan bahwa batu bara yang semula dimasukkan sebagai bukan barang kena pajak, sekarang menjadi barang kena pajak. Akibatnya, dalam RPP perpajakan yang sedang disiapkan Kementerian Keuangan, royalti batu bara akan disesuaikan secara berjenjang, dan sesuai dengan dinamika pasar. Secara keseluruhan, upaya ini adalah untuk menjamin bahwa penerimaan negara meningkat, karena peningkatan penerimaan negara ini adalah mandat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Namun pemerintah tetap memperhatikan kepentingan badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya, sehingga penyesuaian ini pun sudah memperhatikan kepentingan badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya. Yang kedua adalah tarif royalti harga emas di atas $1.700 per troy ounce. Ini juga penting. Harga emas sedang baik. Kita sedang berusaha agar dengan meningkatnya harga emas ini penerimaan negara dari keberadaan logam mulia ini juga meningkat. Berikutnya kami juga sedang mengatur untuk mengenakan PPN 0% untuk emas granul, sehingga masyarakat atau pelaksana usaha kegiatan yang memanfaatkan emas granul akan mendapatkan harga yang lebih murah, sehingga industri yang lebih hilir dapat tumbuh dengan biaya yang lebih kompetitif. Karena selama ini, emas granul ini dikenakan pajak, sehingga kurang kompetitif bagi para pengrajin emas. Laporan kepada publik bahwa untuk menjalankan kegiatan industri mineral dan batu bara pada tahun 2021, pemerintah sudah memproses rencana kerja anggaran dan biaya untuk tahun 2021. Batu bara sejumlah 616 dokumen, di mana 461 dokumen dilakukan oleh Dinas ESDM Provinsi, dan 155 dokumen persetujuannya melalui Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara. Untuk mineral, ada 762 dokumen, sudah diselesaikan, di mana 248 diantaranya adalah komoditas logam, dan 514 merupakan komoditas non-logam dan batuan. Untuk diketahui, bahwa dokumen ini adalah landasan bagi semua badan usaha untuk menjalankan bisnis mereka pada tahun 2021. Urusan kami menjadi banyak setelah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini dilaksanakan. Kurang lebih 10.000 jenis perizinan akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara. Untuk itu, kami sudah menyiapkan berbagai aplikasi yang ditujukan untuk memudahkan badan usaha menjalankan usahanya, memudahkan masyarakat untuk mendapat informasi, dan yang paling penting adalah membuat agar proses ini transparan, bisa diikuti dengan mudah, dan terbuka informasinya bagi masyarakat. Perlu juga disadari, ini adalah masa-masa awal penerapan sistem ini, sehingga jika belum sepenuhnya terlaksana dengan baik, itu adalah bagian dari transformasi yang sedang kami upayakan perbaikannya, namun kita semua harus menuju ke sana. Bahkan pada masa yang akan datang, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi ini akan kami tingkatkan, sehingga pelayanan publik akan lebih baik, dan juga produktivitas kita akan meningkat. Ini yang terakhir yang ingin saya sampaikan kepada publik, kepada media, bahwa kami menyediakan informasi secara terbuka, berusaha seakurat dan secepat mungkin, namun kami pun berusaha agar penyediaan informasi ini merata bagi semua pihak. Untuk itu, kami menyiapkan sumber informasi terkini, mutakhir, di situs minerba.sdem.go.id, yang selalu dapat diakses setiap saat, seperti yang tertayang pada slide ini. Yang kami lakukan, menyediakan informasi yang tajam, akurat, sederhana, dan transparan. Jadi, jika ada wartawan yang bertanya secara pribadi kepada para pejabat, kami akan meneruskannya kepada pengelola situs web ini, dan jawaban akan disediakan kepada publik secara terbuka. Itu yang kami upayakan, agar pertanggungjawaban publik kami juga dapat dinilai oleh publik secara luas. Demikian penjelasan umum saya, terima kasih.